tentang konsep kehidupan, biar kamu tidak ada rasa sirik, tidak ada rasa benci sama orang. Percaya gak? Kamu ngeliat aku seperti ini, kenapa harus geli? Kamu benci ya? Kamu iri ya? Kamu percaya, kamu terapin. Dan kamu harus percaya bahwa setiap manusia itu diciptakan dengan kebahagiaan dan penderitaannya itu udah sepasang, ya. Jadi kamu ngelihat aku kayak kelihatan happy terus, bahagia terus, jangan jadi geli dan iri sayang ya. Nah, konsepnya kan kalau geli itu benci itu karena apa? Karena iri, biasanya begitu. Nah, cara ngilangin sifat itu, lu harus punya pemikiran seperti itu sama orang lain. Yakin deh, lu lihat orang yang kelihatannya bahagia, nggak ada sayang, nggak ada orang di dunia manapun ya, menurut ajaran kita itu dia dikasih sempurna bahagianya. Nggak ada. Memang udah dua yang dikasih perasaannya, bahagia dan penderitaan. Cuman ada orang yang pintar menutupinya biar selalu terlihat bahagia. No, sudah dari sananya sayang, dari Tuhan kasih bahagia dan penderitaan. Buat apa? Buat selalu mengingat Tuhan. Percaya sama gua, ya. Jadi itu yang bikin lu ngilangin sifat iri lu. Percaya sama gue, lu kalau terapin ya pola pikir yang tadi gue sebutin, lu nggak akan ada rasa iri sama orang. Lu lihat kan cewek-cewek yang branded gitu ya, ke jalan-jalannya ke luar negeri, lo pikir mereka selalu bahagia dan lo akhirnya iri. Nggak, mereka juga punya penderitaan sayang. Nggak usah iri-iri gitu, usah. Gue bingung ya, gue kalau live sendiri di live gue, penonton gue mendengar gue ketika gue masuk ya, ketika gue masuk ke live, beberapa orang tahu sendiri lah ya, itu yang bilang gue nggak nyambung itu ya, itu tuh siapa ya? Penonton gue atau penontonnya? Misalnya live gue sama Amber, live gue sama Mami Yolina, atau live gue sama siapa, selalu bilang gue tuh nggak nyambung. Sedangkan orang aja guys, kalau ada masalah itu nyarinya gue. Kalau mau tahu, temen-temen gue kalau punya masalah tuh nyarinya gue buat tempat curhat. Berarti apa? Hah? Berarti apa? Omongan yang keluar dari mulut gue itu ada poinnya, ada solusinya. Itu kalau orang yang nggak nyambung kan nggak bisa diajak buat curhat. Tapi ketika gue ada masalah, jarang tuh temen gue yang bisa nampung masalah-masalah gue ya. Apalagi mereka yang udah pada senang, lupa deh tuh susahnya doang nyari gue sayang. Gue tempat dimana dicari sama teman-teman gue kalau di kondisi mereka pada jatuh dan banyak masalah. Gue yang dicari karena menurut mereka gue punya solusi yang baik, tidak menjerumuskan. Nanti lo kalau lo ngambil langkah ini nanti jadinya begini, kalau lo ngambil langkah ini jadinya begini, gimana? Balik lagi ke diri lo. Gue cuman kayak gitu dong. Gue tanya nggak nyambungnya di mana? Terus seakan-akan gue tuh bodoh, gue tuh tol gitu ya, kayaknya gitu ya. Gue itu sering gue rasain tuh begitu tuh. Kalau gue lagi live sama yang ono yang ini, logika sayang. Kalau gue bodoh, gue pengangguran. Gue nggak bisa mendirikan suatu kerajaan bisnis ibaratnya, walaupun itu kecil. Lalu lihat bisnis gue sekarang, kenapa? Gue udah capek. Bisnis gue dulu banyak, salon gue 3, warteg, apa lagi ya, semua. Kenapa? Karena kebalikan dari yang lo bilang. Lo bilang itu gue bodoh. Orang bodoh otaknya nggak berkembang, ngerti? Ya. Orang bodoh itu jadinya buntu, bukan jadi kepala. Biasanya gitu. Gue nggak pernah mau jadi buntu, makanya gue owner. Makanya gue bisa kerja. Gue selalu usaha. Ada yang respon? Ada yang respon?
Cara ngomongnya kayak padel. Maaf, gue gak merhatiin. Iya dong, makanya pikir punya bisnis gak mungkin blow on dan bertahan sampai bertahun-tahun dan bisa ngasih makan banyak orang. Orang banyak yang bersandar di pundak gua. Orang bodoh bisa menampung banyak orang, menampung banyak masalah orang. Menurut lo? Hah? Menurut lo? Orang yang gak nyambung punya banyak relasi bisa menurut lo membangun sebuah relasi, sedangkan bisnis gue memang harus membangun sebuah atau banyak relasi. Di bidang wedding gue harus banyak vendor-vendor, banyak pergaulan, banyak relasi. Kalau lo gak nyambung mau bagaimana? Gitu ya. Kak, kamu kenal sama Dewi Tama? Harus lihat mukanya sayang. Enggak, gue gak ngerti. Setiap gue nge-live bareng sama Ono dan Ono gitu, gue dibilang gak nyambung. Padahal menurut gue kalian itu sedang membicarakan diri kalian sendiri. Kabar besok-besok kalau ada live kayak gitu ya, besok ada live kayak gitu, kalian aku naikin. Coba gue pengen lihat kalian senyambung apa ngomong sama mereka dengan permainan kata yang begitu banyak gitu. Ada aja gitu kayak ibarat kalau di dunia lawak tuh apa sih namanya, plesetannya tuh ada aja gitu. Dan lo harus bisa balikin omongan itu. Antara lo bisa balikin atau lo cuma cengenges. Ini siapa lagi nih caper banget? Ibu siapa ini? Bukan ini kan? Maknya siapa nih? Ibu Artamevia 479. Bu, punya anak gak bu? Ibu punya anak? Subhanallah, bu, aduh, gua ngeri banget nanti anaknya kayak gimana kalau ibunya kayak begini. Ibu Artamevia, buka sayang. Masih tahu, ada anaknya ada di sini gak? Ibu Artamevia. Kasian loh anaknya loh, emaknya kayak begini, anaknya ntar kayak gimana? Emaknya siapa tuh? Emaknya kayak begini, gimana mulut anaknya bu? Ngata-ngatain orang di live yang kita gak kenal. Gue gak kenal ibu, gak punya utang sama ibu kita. Gak ada urusan kita bu. Gue mah gak pernah mau urusan sama orang. Mana ibunya? Masih ada gak sih ibu? Masih ada gak sih ibu? Enggak, gue kasihan, jangan begitu bu, kasihan anaknya bu. Punya anak gak bu? Masih ada gak orangnya? Buka profilnya sayang. Punya anak gak dia? Ada. Ada di siapa? Kagak. Ya Allah, lu mah begitu kan? Sampai gue bilang, boleh gak Mamil jangan lu doang yang dagang sambil marah-marah. Tapi kan kalau Mamil kan berani ini ya, berani ganti-ganti akun gitu. Kalau gue capek, udah ganti-ganti akun, makanya gue mendingan gue jaga. Nih cara pesen belasan gimana ya? Masuk ke pesan, nyari profil aku, ya kan? Gue sambil lapar guys, so tau gak? Perasa muka orang lapar. Circle apa itu? Kayak zaman SMP, SMA, geng-gengan. Tapi gue tipenya memang ngegeng sih. Gue dari dulu tuh orangnya ngegeng. Jadi ketika circle gue daripada hilang nih, teman SD gue daripada berhijab, teman SMP gue daripada teman SMA gue daripada berhijab. Mereka juga dulunya gila-gila dugem say. Zaman SMP tuh daripada dugem. Gue doang nih. Bukan karena gue bandelnya telat, bukan karena emang gue happy-nya di situ, cari kebahagiaannya di situ. Gue bisa dengerin musik, joget-joget. Karena lelah untuk membayar kelelahan gue capek kerja gitu loh. Mereka udah bertobat. Tapi sih lo tobatnya sekarang, ntar aja. Caranya naik ketombe ke salon aku, jangan nanya doang. Obat itu kadang gak sesuai sama ingredientsnya.
Apalagi jangan pernah lakuin smoothing sendiri, karena ingredients yang ada di box smoothingan itu belum tentu sesuai sama jenis rambut kamu, ya. Paham? Itu doang. Kalau muka lu, kalau rambut lu nggak mau hancur. Kalau di rambut-rambut yang standar boleh lo ikutin ingredientsnya, tapi tingkat rambut lu tuh kayak mana macemnya. Nah, kemungkinan bisa under gagal, kemungkinan kalau over sih enggak, cuman under gagal gitu. Tuh, gue kalau nge-lab sendiri nggak ada tuh yang jelek-jelekin gue, kecuali nggak tahu dari sarkas mana yang tidak menguntungkan, tidak ada benefitnya, menjatuhkan gue. Emang gue siapa? Emang semua orang tuh bukan siapa-siapa. Cuman maksudnya gue bukan orang besar, gue bukan siapa-siapa yang kalau dijatuhin lo akan dapat benefit apa gitu. Mana ibu tadi? Bu, dia mah kagak puasa, jangan kelihatan banget sampai bu. Dan selalu jiblek ya. Kenapa? Lama-lama gue ngadu ke MUI tolong dong bikin peraturan kalau yang mau jelek gitu kata-katanya gitu, minimal tidak berjiblek dulu gitu. Halo Lala, kalau Kadita masih pasar rumput, masih sayang. Di mana soalnya di pasar rumput. Cuman kalau nyarinya kok pasar rumput kayaknya orang